warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julhedni dari PT Sang Naga Khatulistiwa Yasa yang berlokasi di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan atau menentukan sebuah jenis kayu atau menetapkan sebuah jenis kayu, di mana dalam menetapkan jenis kayu ini adalah sebagai praktek lapangan yang kita lakukan pada Ganes PKB Angkatan Kedua tahun 2022. Nah, sebelum kita mulai dalam melakukan atau menetapkan suatu jenis kayu, tentunya kita terlebih dahulu harus mempersiapkan pekerjaan dengan peralatan-peralatan yang kita sediakan. Sebelum kita melangkah kepada penetapan kayu, terlebih dahulu kita juga harus melihat aturan atau peraturan-peraturan yang terkait terhadap dalam penetapan jenis kayu yang akan kita amati. Yang pertama yaitu Peraturan RI nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan. Yang kedua, Peraturan Menteri nomor P68 tahun 2019 tentang pengukuran dan pengujian hasil hutan. Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan nomor P2 tahun 2015 tentang metode pengukuran dan pengujian hasil hutan. Dan yang terakhir adalah SNI 8491 tahun 2018 tentang identifikasi jenis kayu secara makrokofis. Nah, pada tahapan kedua dalam hal menetapkan sebuah jenis kayu, tentu kita harus mempersiapkan alat-alat yang akan kita amati atau kita lakukan penelitian. Yang pertama, ini ada dua buah jenis kayu, yaitu kayu pertama yaitu meranti merah, kemudian kayu sungkai, kemudian ada lup dengan 10 kali pembesaran. Lup ini berfungsi untuk melihat struktur kayu yang nantinya akan kita amati. Kemudian ada cutter kita gunakan sebagai alat untuk menyayat potongan kayu. Ada sarung tangan yang kita gunakan sebagai pelindung saat kita melakukan penyayatan sebuah sampel kayu. Kemudian ada atlas kayu, di mana atlas tersebut dapat membantu kita dalam menentukan nama jenis kayu. Dan yang terakhir tentunya buku tabel, di mana tabel yang kita buat ini nantinya sebagai alat yang kita pergunakan dalam mendokumentasikan apa-apa yang sudah kita amati. Untuk mengidentifikasi sebuah kayu, kita dapat melakukan
dua cara atau dua metode yang bisa kita pergunakan. Yang pertama dengan cara fisik atau secara kasar, di mana secara kasar tersebut kita bisa melihat warna ataupun corak dari kayu tersebut, kemudian tekstur kayu, arah serat, kilap, bau, kemudian berat, dan yang terakhir adalah kesan raba. Sedangkan yang kedua adalah dengan cara melihat struktur kayu, di mana tujuan untuk kita melihat struktur kayu ini dengan cara melihat pori-pori kayu yang akan kita amati. Dalam hal melihat pori-pori kayu, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu pola penyebarannya, kemudian pola penyusunan, porinya, isi porinya, kemudian dengan cara melihat parengkem pada kayu tersebut, yaitu melihat jari-jari agar kita dapat mengasumsikan kemana jenis kayu tersebut. Dan yang terakhir adalah saluran interseluler. Apakah dia masuk di saluran interseluler aksial atau radial. Nah, langkah-langkah yang akan kita lakukan dalam menentukan atau menetapkan nama jenis kayu, tentunya kita akan memulai dengan melihat daripada ciri kasar atau ciri fisik daripada kayu meranti merah. Untuk penelitian yang pertama, dari hasil penelitian atau ciri kasar, bahwasanya meranti merah ini warnanya cenderung bervariasi, mulai dari merah jambu, merah coklat, muda, dan lain-lain. Tekstur agak kasar sampai dengan kasar. Kemudian arah serat umumnya agak berpadu, kadang hampir lurus dan sangat berpadu. Kesan raba pada permukaan kayu licin atau agak licin. Kemudian kilap daripada kayu meranti merah itu kebanyakan agak mengkilap. Dan yang terakhir, berat dari kayu meranti merah ini agak ringan. Nah, untuk struktur kayu dari meranti merah itu ada 4 yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah pori. Nah, pada kayu meranti merah ini pori sebagian besar soliter, sebagian kecil bergabung, kadang-kadang berkelompok, dan kadang-kadang berisi tilosis. Sedangkan untuk yang kedua, parengkim, itu kadang-kadang tersebar berbentuk pita tangensial pendek, kemudian parengkim paratahial berbentuk selubung lengkap atau tidak, dan kadang-kadang juga berbentuk aliform. Nah, yang ketiga, jari-jari dari kayu meranti merah ini hampir seluruhnya berukuran sedang.
Dan yang terakhir yaitu saluran interseluler. Pada kayu meranti merah ini mempunyai saluran aksial tersusun dalam deretan tangensial. Dan untuk kayu yang kedua, yaitu kayu sungkai, dari hasil pengamatan secara umum, kayu sungkai ini warna cenderung krim atau kuning muda. Kemudian tekstur agak kasar dan tidak merata. Arah serat itu lurus, kadang-kadang agak bergelombang. Kemudian kesan raba permukaan agak sedikit kesat, dan berat dari kayu sungkai ini agak berat. Nah, untuk struktur daripada kayu sungkai ini, itu pori tata lingkar hampir seluruhnya soliter, dan sebagian kecil itu berpasangan. Kemudian untuk parenkim itu berbentuk paretahial terselubung, lengkap atau tidak lengkap. Nah, yang terakhir yaitu jari-jari. Jari-jari dari kayu sungkai ini itu berbentuk heterogen dan heterogen seluler. Nah, dari kedua jenis kayu yang sudah kami amati, kemudian kami lakukan pendokumentasian ke dalam bentuk tabel, di mana nanti fungsi dari tabel ini sebagai catatan yang dapat kita dokumentasikan dalam sebuah pengamatan untuk menetapkan jenis daripada kayu. Demikian penyampaian dari kami dalam pengamatan kedua jenis sampel. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat atau sebagai acuan dalam menetapkan nama atau jenis kayu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.